Saudara-saudari. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita lanjut mempelajari kesaksian Yohanes. Kemarin kita mempelajari pasal pertama. Tetapi belum selesai dipelajari. Kita lanjut ya. Kita mengatakan Tuhan Kristus, kebenaran, menjadi daging. Artinya Tuhan Yesus turun menjadi manusia. Menjadi manusia artinya Sang Pencipta kehidupan. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, yaitu Anak Tunggal Allah. Tuhan Yesus, yang melaluinya Allah menciptakan segala sesuatu, yaitu Kristus turun menjadi manusia. Menjadi manusia. Sungguh ajaib ya. Sang Pencipta pada dasarnya berbeda dengan ciptaan. Lihat, anak Sang Pencipta, yang sama dengan Sang Pencipta, yaitu anak Sang Pencipta, turun menjadi manusia. Menjadi manusia. Jadi seperti Sang Pencipta yang agung itu menjadi manusia. Lalu apa tujuannya menjadi manusia? Yaitu ingin membuat manusia mengenal Dia. Mengenal anak ini yang menjadi Yesus. Membuat seluruh umat manusia mengenal Dia. Percaya bahwa Dia adalah anak Sang Pencipta. Percaya kepada Dia. Yang menciptakan alam semesta dan segala sesuatu. Yaitu demi hal ini. Supaya manusia kembali ke bawah nama anak ini yang menjadi manusia. Menjadi anak-anak di bawah namanya. Mari kita pikirkan. Jika hidup diciptakan olehnya. Hidup kita diciptakan olehnya. Maka sewajarnya kita berada di bawah namanya. Selanjutnya mari kita lihat bersama. Kesaksian pada waktu itu. Kita mengatakan kasih karunia dan kebenaran datang dari Yesus Kristus. Yaitu kehidupan yang kekal. Roh Kudus juga datang dari Yesus. Sedangkan hukum Taurat datang dari Musa. Pada waktu itu ada seorang saksi yaitu Yohanes Pembaptis. Dia memberi kesaksian tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita lihat tentang kesaksian Yohanes. Pada waktu itu Yohanes membaptis orang di Sungai Yordan. Lalu ada orang-orang Yahudi. Imam-imam dan orang Lewi yang diutus dari Yerusalem datang kepada Yohanes dan bertanya kepadanya, "Siapa engkau?" Yaitu pada waktu itu Yohanes membaptis banyak orang. Banyak orang pergi kepada Yohanes untuk dibaptis. Lalu orang-orang bertanya kepadanya, "Siapa engkau?" Mereka sedang curiga. Jangan-jangan Yohanes adalah Kristus. Mereka curiga demikian. Tetapi Yohanes terus terang berkata, "Aku bukan Kristus." Lalu mereka bertanya, "Kalau begitu siapa engkau? Apakah engkau Elia?" Dia berkata, "Aku bukan." Mereka lalu bertanya, "Apakah engkau nabi itu?" Dia menjawab, "Bukan." Lalu mereka bertanya lagi, "Siapa engkau? Katakanlah, supaya kami bisa menjawab orang-orang yang mengutus kami datang. Menurutmu sendiri, siapa engkau?" Yohanes lalu berkata, "Seperti yang dikatakan Nabi Yesaya." Kalian harus mempersiapkan jalan Tuhan di padang gurun. Di padang belantara, luruskan jalan bagi Allah kita. Akulah orang itu. Di sini dikatakan kalian mempersiapkan jalan Tuhan di padang gurun. Di padang belantara luruskan jalan Allah. Apa artinya ini? Yaitu membuka jalan, mempersiapkan jalan. Lalu itu hanya bisa berarti mempersiapkan jalan bagi siapa? Mempersiapkan jalan bagi Yesus. Artinya mempersiapkan jalan Tuhan di padang gurun. Di padang belantara luruskan jalan Allah kita. Artinya Yohanes adalah untuk mempersiapkan jalan bagi Kristus. Maka karena dia mempersiapkan jalan bagi Kristus, dia bukan Kristus. Dia mempersiapkan jalan bagi Kristus. Lalu apa artinya mempersiapkan jalan bagi Kristus? Itu hanya bisa berarti memberi kesaksian bagi Tuhan Yesus Kristus. Yaitu ketika Tuhan Yesus belum menampakkan diri kepada dunia. Dia sudah lebih dahulu membuka jalan bagi Tuhan dan berkata, "Percayalah kepada dia yang akan datang sesudah aku. Percayalah kepada Kristus yang akan datang sesudah aku." Dialah Kristus. Yaitu percayalah kepada dia yang akan datang sesudah Yohanes. Lalu setelah Yesus datang. Maksudnya, kalian harus percaya kepadaku. Kalian harus percaya kepadaku. Jadi, Tuhan Kristus adalah jalan, maka harus percaya kepada Kristus, sebab Kristus adalah jalan. Lalu bagaimana dengan Yohanes? Bukan berarti menyuruh orang percaya kepada Yohanes. Melainkan mengatakan, harus percaya kepada dia yang akan datang sesudahku. Dialah Kristus. Dialah Mesias. Yaitu lebih dulu membuka jalan bagi Tuhan Kristus. Sebelum Tuhan Yesus muncul. Sebelum dia, belum menyatakan diri sekret terbuka kepada dunia. Sudah ada orang yang berkata, kalian harus percaya kepada dia yang datang sesudahku. Dialah Kristus. Ada seorang yang lebih dulu membuka jalan bagi Tuhan Kristus. Lebih dulu bagi Tuhan. Tuhan bahkan masih belum menampakkan diri kepada dunia. Walaupun dia sudah turun menjadi manusia. Usianya kira-kira sama dengan Yohanes. Tetapi, dia belum menyatakan dengan jelas kepada dunia. Sebelum dia adalah Kristus. Sudah ada orang yang memberitahukan bahwa dia yang akan datang sesudahku. Kuasa dan kemampuannya jauh lebih besar daripadaku.
Kalian harus percaya kepadanya. Kalian harus percaya kepadanya. Yohanes Pembaptis melakukan pekerjaan ini. Artinya, Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan